Mari Sobat Tombok Kangen berwisata sejarah menelusuri jejak peninggalan era kolonial di Yogyakarta. Kita akan mengajak kalian ke sebuah lokasi bangunan bekas stasiun kereta api Kalasan. Namun sayangnya kondisi saat ini sudah terbengkalai, tidak terawat lagi. Daripada berlama-lama, yuk kita masuk ke bekas bangunan stasiun kereta api Kalasan. Letaknya sendiri tidak jauh dari Candi Kalasan atau tepatnya di sisi selatan Jalan Raya Jogja Solo kilometer 13. Stasiun Kalasan didirikan sekitar tahun 1872 bersamaan dengan pembangunan jalur rel Solo Balapan Yogyakarta oleh NISM dan mengalami pembenahan atau renovasi pada tahun 1929 sampai 1930 ketika pengelolaannya diambil alih oleh perusahaan kereta api milik negara atau SS Stadtbahn Beeks menjadi bentuknya yang seperti sekarang kita lihat. Stasiun ini sendiri termasuk dalam kategori stasiun kelas 3 atau stasiun kecil. Stasiun Kalasan pada awalnya dibangun selain sebagai jalur kereta api umum yang mengangkut penumpang juga untuk mempermudah jalur distribusi pengangkutan gula dari pabrik gula Tanjung Tirto. Hal ini dapat kita lihat dari adanya bekas jalur rel lori yang berada di sisi selatannya. Sayangnya, keberadaan jalur lori ini sebagian sudah hilang tertutup permukaan tanah. Padahal jika jalur lori ini diaktifkan lagi sebagai jalur kereta wisata, bukan tidak mungkin bangunan stasiun Kalasan ini dapat dioperasikan lagi sebagai stasiun transit supaya keberadaannya menjadi terawat, tidak dibiarkan rusak, terbengkalai, dan penuh coretan vandalisme seperti saat ini. Dahulu di stasiun ini ada 4 jalur, namun sekarang tinggal 2 jalur saja yang masih difungsikan. Kini selain bangunan stasiun ini sendiri, bangunan yang tersisa lainnya hanyalah bangunan bekas gudang yang berada di sebelah timurnya dan bangunan bekas toilet di sebelah baratnya. Stasiun Kalasan sendiri pada akhirnya berhenti beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 2007 setelah dipakainya jalur rel ganda dari Solo ke Kutoarjo. Sejak saat itu kondisi dibiarkan terbengkalai sampai sekarang, sehingga cerita sejarah kolonial yang dulu menyertainya pun akhirnya mulai meredup, berganti menjadi kesan menyeramkan seiring banyaknya peristiwa kasus bunuh diri yang terjadi di sekitar jalur perlintasan relnya. Tercatat sejak tahun 2018 hingga sekarang selalu terjadi peristiwa bunuh diri, tertabrak atau sengaja menabrakkan diri ke kereta yang melintas setiap tahunnya. Stasiun ini pun pernah terbakar di tahun 2008 yang terjadi karena ketidaksengajaan penjaga stasiun yang bernama Mbah Bejo almarhum. Kebakaran tersebut membuat dokumen zaman PJKA dan dokumen lain serta GPK atau grafik perjalanan kereta api yang terpasang di dalam ruangan hangus terbakar. Ada insiden yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2012, kereta api Pramek dengan relasi Solo Jebres Kutoarjo anjlok di sekitar 2 km menjelang stasiun Kalasan dan terguling 500 meter di timur stasiun Kalasan, mengakibatkan sebanyak 40 orang terluka dalam insiden ini. Menurut informasi dari masyarakat bahwa stasiun ini akan difungsikan lagi sekitar tahun 2028 yang akan datang. Semoga stasiun ini bisa dioperasikan kembali ya. Oh ya Sobat Tombok Kangen, di papan nama Kalasan itu ada tanda plus 126 M. Artinya apa ya? Artinya stasiun Kalasan berada di ketinggian 126 meter di atas permukaan air laut.
Informasi ketinggian tiap stasiun tersebut tentunya dibuat untuk kebutuhan tertentu. Sebelum lokomotif dari kereta sudah secanggih sekarang, keterangan tersebut digunakan untuk menentukan jenis lokomotif yang hendak dipakai dan jumlah rangkaiannya. Selain itu dibutuhkan pula untuk menentukan beban yang akan dibawa hingga jumlah petugas pelayan rem. Sebab saat itu pengereman kereta masih dilayani oleh petugas, tidak menggunakan rem udara tekan seperti yang dipakai lokomotif saat ini. Keterangan ketinggian stasiun juga biasanya berguna bagi penentuan waktu tempuh dan kecepatan kereta berjalan. Pasalnya, kereta yang menanjak akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding perjalanan ke stasiun yang lebih rendah ketinggiannya. Hal ini dijadikan panduan utama baik bagi masinis maupun petugas yang sedang membuat grafik perjalanan kereta api. Oh ya, kalian perlu tahu stasiun tertinggi adalah stasiun Nagreg, Bandung, yaitu plus 848 m. Sedangkan stasiun yang paling terendah adalah stasiun Surabaya Pasar Turi, yaitu plus 4 m. Ayo kita lanjutkan perjalanan melewati gudang stasiun Kalasan. Kemudian di depan gudang agak ke sana sedikit itu ada perumahan untuk pejabat ke petugas kereta api yang dulu digunakan untuk pejabat stasiun Kalasan dan sekarang dipakai untuk pejabat PJKA. Kemudian rumah sebelahnya itu dipakai untuk resto. Nama restonya adalah Kostaka. Ayo kita mampir ke sana yuk. Kepanjangan dari kopi stasiun Kalasan. Kostaka baru dibuka pada bulan Mei 2021. Di sini ada ruang indoor dan outdoor. Di ruang indoor, pengunjung akan disuguhi pemandangan bangunan bersejarah era kolonial dengan desain arsitektur yang unik. Di area outdoor, pengunjung dapat menikmati luasnya tempat dengan sejumlah tempat duduk dan meja kayu yang terletak di atas rumput hijau. Dan kita bisa memandang ke arah stasiun dengan melihat kereta lewat. Properti yang digunakan juga ada yang kuno nih. Ini ada mesin jahit dan kursi-kursi kayu zaman Belanda. Demikian liputan dari tim Tombok Kangen Channel. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombok Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Yogyakarta, rumah kita sederhana, selalu ingin ku kembali kepadamu di sini. Yogyakarta, milik kita penuh cinta, kedamaian bersamamu, aku tenang. Jogja